Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih jumpa lagi di channelnya Jem Celodong. Nah kayak teman-teman, di sini saya ada garapan lagi ya, khususnya untuk di motor Honda Beat. Dan untuk Honda Beat ini si abangnya mau rubah kiprok, dan untuk kiproknya si abang bawa sendiri. Jadi untuk kiproknya di sini pakai NMAX ya, dari originalnya NMAX. Dan untuk yang video-video saya sebelumnya itu saya pasang rubahnya kan pakai kiprok Tiger ya. Cuma kalau misalnya NMAX sama Tiger tuh sebenarnya sih sama aja untuk jalurnya. Cuman kalau misalnya untuk yang NMAX mungkin bedanya di jalur kiproknya itu yang nomor 2 nggak dipakai gitu. Dan di sini sebelum saya ke perubahan dari bagian jalur sepulnya, karena di sini khususnya untuk Beat EPA itu harus dirubah dari bagian sepul sininya dulu bang. Nanti saya mau bukain dulu semua. Setelah saya buka bagian sepul dan untuk rangkaian dari bagian soket kiproknya juga ntar saya jelasin ya secara detail. Jadi kalau seumpama ada yang mau ngerubah dewekan di rumah, sebisa mungkin sih harusnya bisa ya. Dan di sini kenapa harus dirubah kiprok pakai NMAX? Jadi biar lebih aman untuk pengisiannya. Jadi bedanya kalau misalnya arusnya AC sama DC itu, dia kalau ini kan bawaannya AC ya masih. Jadi kalau seumpama ininya di on, ini kan saklar lampu on off. Misalnya kita onin itu posisinya si lampu depan dia nggak nyala. Jadi arusnya itu kalau posisi nyala baru mesin nyala dulu, baru bisa nyala nih bang. Tuh. Baru nyala. Nah sedangkan kalau misalnya ini posisi udah dirubah, jadi posisi on kontak ini dia bisa langsung nyala ya untuk dari bagian lampunya. Cuman kebanyakan sih kalau misalnya nggak mau rubah bagian kiprok, biasanya disuntik bang dari bagian sininya. Yang kabel jalur kuningnya itu diputus, lalu yang masuk ke soket sini biasanya dimasukin ke kabel output kontak ya. Cuma kabel output kontak kan kalau dari batok sini bisa masuk ke switch rem bisa. Cuman sih alangkah baiknya kalau misalnya pengen awet ataupun mau pasang pakai lampu biled, wajib dirubah dari bagian sininya bang. Dari bagian sepulnya dirubah. Nah lalu ntar bagian kiproknya diubah mau pakai Tiger ataupun pakai NMAX. Nah untuk sekarang saya mau buka dulu dari bagian body-bodinya, terutama bagian sepul sini ya. Jadi untuk langkah yang pertama itu dari bagian sepul dirubah dulu, baru naik ke atas. Nah setelah dirubah dari bagian sepulnya benar, lalu disusun dari bagian soket si kiproknya. Nah oke bang, di sini udah kebuka ya dari bagian sepulnya. Jadi kita wajib perhatiin juga dari bagian sepul sini, karena untuk awal ngerubah itu dari bagian sininya harus benar dulu ya. Jalur ngerubah dari jalur sepulnya itu harus benar-benar, jangan sampai salah potong. Dan di sini kita bisa perhatiin ini ada lempengan. Nah ini lempengan itu buat grounding, aslinya itu grounding buat ke bagian sepul. Nah nanti si kawat yang nyambung ke bagian kawat grounding ini kita putus di bagian kawatnya. Nah ini kawat ini kita putus, lanjut ke bagian sini kita kasih kabel ya. Jadi nanti untuk dari bagian sepulnya ini kita lubangin ya dari bagian sininya. Jadi si kabel masuk ke bagian sini, jadi biar lebih rapih ya kelihatannya. Dan di sini kita bolongin juga. Tuh ini kan ntar kita lewatin sini, jadi si kabel tuh masuknya ke sini, jadi tetap rapi kelihatannya. Dan untuk yang pertama itu ngerubahnya nggak ada lagi ya. Kalau di sini itu yang satu ini dia untuk pengisian, dan untuk yang ini dia untuk grounding. Jadi di sini tuh kabelnya ada 3 biji. Dan untuk yang kuning sama yang putih liris kuning ini sebenarnya dari bagian pulser bang. Ini jangan sampai salah ya, jangan sampai salah potong. Dan untuk yang putih polos ini untuk pengisian aslinya. Jadi untuk kabel jalur ini gak usah diapa-apain, tetap di normalin kayak gini. Cuman untuk yang ngerubahnya itu dari bagian sininya doang nih, diputus lalu ntar dililit pakai kabel baru.
Nah, ntar setelah saya sambung pakai solder, jadi ntar saya liatin lagi ya untuk cara masukin kabelnya, jalurnya, ataupun pemotongan dari bagian sini. Ntar saya jelasin ulang. Nah, oke bang, ini udah disambung ya dari bagian kawat yang di sini. Kan tadi saya putus nih kawat yang lempengan ini, kita putus, lalu kita kerikin ya dari bagian kawat sininya. Soalnya kalau misalnya nggak dikerik dulu biasanya nggak nempel untuk si tinolnya. Dan di sini ini udah disambung, kita tambahin kabel tuh buat ke atas. Nah, setelah disambung gini kita baru dibungkus pakai solasi bakar gini biar nggak ngegesek ke kawat yang lain. Nah, ini modelnya si kabel yang di sini dia masuknya ke sambungan sini tetap tuh, sarungan sini tuh. Ini masuknya nanti kenapa harus dibolongin di sini? Jadi biar rapi bang kelihatannya. Tuh, ini kan kita bolongin ke atas, jadi masuknya langsung ke atas ke sini. Jadi jangan sampai ini dirobek ya, dipecah, karena kalau misalnya bagian sini tuh ngerinya ntar ke bagian rengkes ngegesek. Bagusnya sih dilubangin kayak gini. Nah, ini setelah masuk si kabelnya, ini ntar kan disambungnya ke bagian kiproknya ini untuk dibikin pengisian gitu. Jadi yang awalnya tadinya ini kabel grounding dari spool, nah setelah kita ubah pakai kiprok NMAX ataupun Tiger, kita ini dibikinnya jadinya jalur pengisian. Jadi di bawah itu nggak ada grounding lagi ya. Untuk dari bagian lempengan sini itu udah nggak ada bagian massa lagi. Jadi untuk di sini tuh nggak ada grounding lagi. Ini yang kabel pengisian yang aslinya, dan ini yang kita ubah. Jadi awalnya ini dari massa, ground massa. Nah, ini kita rubah jadi jalur pengisian. Jadi ke bagian atas itu jalur pengisiannya ada 2 biji gitu. Jadi untuk ngerubah dari bagian spool itu cukup di bagian ini dipotong, lalu kita sambung pakai kabel baru. Nanti kemudian ditarik ke atas, dibikin buat jadi jalur pengisian gitu. Dan untuk setelah ini mah kita tinggal rakit-rakit aja dari bagian atasnya, nggak ada harus yang kita putus-putus lagi ya untuk dari bagian kawat sininya. Untuk perubahan dari bagian spool cukup putus ini doang, lalu kita bikin kabel baru. Nah, oke bang, sekarang ini untuk penyusunan dari bagian sini, takutnya kan bingung juga ya untuk susunannya. Dan di sini untuk susunan yang awalnya kan yang aslinya dari bagian pin sini itu dia kepisah nih bang. Ini kan yang merah, ini yang merah kalau yang aslinya ya. Ini yang putih, terus ini grounding, terus yang di bagian sini itu lampu. Nah, untuk susunan yang sekarang kita karena pakai kiprok NMAX, jadi untuk yang kabel merah yang di sini sama yang di sini kita satuin nih. Nah, kita dijadiin jadi satu. Dan untuk yang kabel yang kuning, ini yang kuning ini nantinya kita ngambilnya ke kabel output kontak ya. Ini khususnya untuk buat lampu. Nah, ini untuk penyusunannya, kalau misalnya kita pengen nggak salah, kita susuninnya ini dari bagian sini dulu nih bang. Nah, ini untuk dari bagian kita yang tadi dari bagian spool ini kan ditarik ke atas. Nah, ini untuk jalur kabelnya kita bikin pin kayak gini lagi, terus kita masukin ke bagian sini nih. Ini mau dibulak balik untuk pengisian jalur pengisian nggak masalah. Jadi kita masukin ke jalur sini yang paling bawah, mau kiri atau kanan itu bebas ya. Nah, untuk yang ini yang aslinya, ini yang pengisian yang aslinya dari spool kita masukin ke sebelah kanan. Mau kiri kanan sih sebenarnya bebas ya kalau untuk masukin buat ke jalur pengisian. Itu gak ada masalah bang, mau ditaruh belah kiri ataupun belah kanan sebenarnya bebas. Nah, ini udah masuk, lalu kita bagian grounding. Nah, untuk bagian massa itu kita masukinnya ke bagian atas sebelah kanan bang. Nih, ini yang paling atas sebelah kanan paling pojok. Nah, masukin lewat sini. Yang terbang-terbang yang mana?
Nah, ini kan udah kesusun ya. Ini untuk jalur pengisian yang dari sepul yang kita bikin tadi, yang disolder dari kawat grounding. Nah, ini tarik ke atas dibikin pengisian. Lalu yang untuk yang kanan ini pengisian yang aslinya. Dan untuk yang dari bagian lampu, ini kan lampu kita jumper jadi kabel 2 ya. Nah, ini kabelnya. Ini kabelnya ntar masuknya ke setrum output kontak ya. Cuman ini belum saya sambung. Dan ini sebenarnya kalau yang sini kita masukin ke pin yang tengah yang paling bawah gak apa-apa. Soalnya kalau untuk yang pin yang tengah, kalau misalnya pakai kiprok NMAX itu dia yang tengah sini itu gak kepake ya. Untuk pin yang nomor 2 nggak kepake. Lalu kita masukin untuk bagian setrum yang ke lampu itu kita masukin paling bawah yang paling tengah nih bang. Gak ada masalah, kita masukin ke sini. Yang penting istilahnya nggak ngoslet ya. Nah, lalu ini untuk buat ke aki. Ini kenapa digabung? Karena satu ke bagian aki, yang satunya ke bagian on kontak bang. Makanya ini dijadiin satu ya. Untuk yang kabel yang merah liris putih sama merah liris hitam ini dijadiin kabel satu, digabung. Nah, kita masukin ke sini nih. Nah, setelah itu udah selesai, udah beres. Kalau untuk penyusunan mah nggak ada yang harus diribetin bang. Yang penting kita itu sesuai itu kita fokus. Untuk kalau misalnya mau ngerubah ya, untuk kita nyimaknya harus benar-benar fokus. Jadi jangan sampai kita jelasin gini ya abang juga jadi terkecoh gitu. Alangkah lebih bagusnya ya, misalnya kalau misalnya mau ngerubah dewekan di rumah ya ditonton itu benar-benar detail bang, baru ntar abangnya bisa memahami isi video yang kita bikin gitu. Jadi jangan sampai kita ngambil yang pintasnya, nah lalu ntar kita yang salah sendiri gitu, jangan sampai ya. Soalnya kalau misalnya untuk ngerubah dari bagian sepul sampai ngerakit dari bagian soket sini, sebenarnya harusnya sih udah paham. Kalau misalnya kita istilahnya nontonnya benar-benar sampai detail gitu. Nah, untuk yang bagian setrumnya ini kan karena belum saya pasang, dari bagian setrum ke lampu belum kita pasang nih bang. Kita bisa copot dulu dari bagian sini bang, biar enak. Kita copot dulu dari bagian sekun, kita copotin dulu biar rapi bang. Biar rapi kita copotin. Nah, ini kan hitam polos. Nah, untuk yang hitam polos ini ntar nyambungnya ke kabel yang digabungin kabel kuning tadi. Jadi kita satuin. Nah, ini ntar kita klep di sini, lalu kita sambung ke sini ya. Jadi biar nggak ribet nyambung ke depan, kita cukup sambung di bagian sininya doang bang. Dari bagian depannya doang kita klet aja di bagian sininya. Mananya gunting tuh, kita klet bagian sini nih bang, bisa. Jadi jangan sampai dibuntung ya. Nah, bagian sininya kita klet. Nah, lalu kita sambung bagian buat lampu, arus buat lampu. Jadi untuk pengeletan kita kelet dikit aja ya, biar si kabel ininya benar-benar nyatu. Nah, setelah ini kita pakai isolasi bakar bang, biar rapi. Aduh, udah kita bakar ini.
Nah setelah itu kita masukin lagi untuk ke rumah soketnya. Apa ya nyangkut nih? Kita dorong. Nah ini kan udah rapi ya, udah masuk semua. Lagi untuk kabel yang tadi kita copot yang hitam polos, lalu kita masukin lagi ke sini ke soketnya. Nah setelah itu kita baru pasang bang untuk dari bagian kiprok. Kiproknya ini menggunakan ori ya. Untuk kiproknya menggunakan ori Nmax. Nih kita masukin kiproknya. Nah ini kalau misalnya udah beres gini, kita langsung on kontak juga bisa nyala bang lampunya. Nih tuh, ini kita on off, ini kita nyalain langsung nyala tuh si lampunya. Nih jarak jauh, ini tanpa dihidupin mesin kita bisa langsung nyala tuh. Tuh kita kontak misalnya ini jauh nih, kita matiin kontak di sininya nih tuh nyala kan, jadi ngikutin output kontak si bagian lampunya tuh jalan semua. Nah kita starter juga itu, nah hidup bang. Yang penting dari bagian kiprok sininya pakai ori ya. Kalau seumpama kita mau lebih awet, bagian kiprok ini harus pakai yang ori. Wajib pakai yang ori bang. Nah ini ciri-cirinya yang ori kan beda tuh. Untuk dari bahan sininya beda bang. Dan untuk cor-corannya juga dia lebih tinggi tuh kalau yang ori ya. Kita nanti tinggal tempel di sini aja. Untuk bagian kiproknya kita ikat di daerah sini nih, bagian kiproknya. Udah bagian sini kita onin juga langsung nyala bang tuh lampunya. Ini mesin mati ya tuh, bisa langsung nyala. Jadi untuk merubahnya sebenarnya sangat simpel. Kalau menurut saya itu sangat simpel kalau kita istilahnya nyimaknya bener-bener detail bang. Kalau kita cuman di skip dilewat ya ujung-ujungnya ntar motor abang sendiri yang koslet gitu. Sebenarnya kalau kita memahaminya benar-benar dari awal sampai akhir itu benar-benar nyimaknya itu pasti bisa. Untuk merubah sendiri pasti bisa, gak mungkin enggak. Karena untuk jalur dari bagian sepul pun saya nggak ada yang ditutup-tutupin bang. Jadi untuk dari bagian merubah dari sepul sini sampai naik ke soket sini benar-benar saya jelasin. Nah itu kembali lagi sebenarnya ke abang sendiri yang istilahnya mau nyoba sendiri, itu istilahnya nyimaknya benar-benar apa enggaknya gitu. Dan untuk jalur di sini sebenarnya udah rapi tuh, nggak ada yang dipotong-potong bang. Jalur dari sini nggak usah diutak-atik, jalur dari sepul tuh nggak usah diutak-atik, cuman kita nambah dari bagian grounding yang tadi kita putus kawatnya. Nah ini kabelnya kan kita gabungin ke sini jadi dililit biar rapi ya. Untuk kelihatannya di sini juga kan rapi itu bang, jadi benar-benar rapi. Jadi takutnya kan kalau misalnya kita berceceran keluar, takutnya ntar ngegesek ke rangka, ntar nimbulin koslet. Soalnya ini bagian kabel sini dia jadi ada arusnya, beda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan di sini tuh nggak ada arus karena untuk bagian kiprok sininya itu dia modelnya sistemnya lain gitu.
Nah oke Bang, untuk penjelasannya saya rasa cukup untuk di video kali ini. Hanya ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan bila ada yang kurang mohon dimaafkan, dan bila ada yang kurang paham banget bisa ditambahkan di kolom komentar. Aja yang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.